Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I'm fine too, thank you. Alright, before we start our class, read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan cek terlebih dahulu presensi kehadiran kalian semuanya. Alhamdulillah sudah hadir semua ya, kelas. Good. Nah, sebelumnya Miss akan memberitahu kalian materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah announcement. Teman-teman di sini ada yang sudah tahu apa itu announcement? Ya, Mas Wahyu, silakan. Good. Benar. Announcement itu adalah pengumuman. Di sini ada yang bisa kasih contoh announcement itu yang bagaimana? Coba kalian angkat tangan. Wow, cukup banyak yang angkat tangan ya. Miss pilih salah satu. Silakan Mbak Bella untuk menjawab. Ya, benar. Salah satu contoh pengumuman yang bisa kita jumpai adalah pengumuman yang ada di mading sekolah kita, yaitu pengumuman perlombaan 17 Agustus. Benar sekali. Kelihatannya sudah banyak yang tahu ya, atau mungkin ada yang sudah paham tentang announcement atau pengumuman itu. Baik, akan Miss jelaskan lebih lanjut lagi. Definition atau pengertian dari announcement. Announcement atau pengumuman itu berasal dari kata kerja to announce, yang artinya adalah memberitahu atau mengumumkan. Adapun pengertian pengumuman lebih jelasnya adalah pernyataan yang dikemukakan baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik atau beberapa kelompok orang. Kemudian, adapun fungsi dan tujuan dibuatnya pengumuman atau announcement itu memberikan informasi kepada orang-orang tertentu tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Jadi yang kayak tadi yang dijawab dari Mbak Bella, salah satunya seperti pengumuman yang ada di mading sekolah kita, tujuannya apa dan diberikan atau ditunjukkan untuk siapa, ditunjuk. Salah satu tadi pengumuman yaitu pengumuman perlombaan 17 Agustus yang informasinya ditunjukkan untuk warga sekolah kita. Dan informasi yang disampaikan adalah tentang perlombaan 17 Agustus. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis announcement. Jenis-jenis announcement itu ada dua, yaitu formal dan informal. Yang pertama, formal. Pengumuman yang disampaikan kepada ruang lingkup yang umum. Jadi di sini itu ruang lingkup yang umum itu yang bagaimana? Yaitu yang bersifat umum atau yang ditunjukkan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Contoh, pengumuman kepada rakyat, himbauan untuk di rumah saja, atau pengumuman di sekolah mengenai hari libur. Nah, contoh pengumuman seperti ini itu adalah pengumuman yang bersifat formal dan juga bahasanya juga formal, atau bukan bahasa yang informal atau bahasa yang tidak, maksudnya yang biasa kita gunakan atau biasa santai. Nah, kalau pengumuman formal itu ditunjukkan untuk umum dan untuk kepentingan bersama. Kemudian pengumuman informal. Pengumuman informal itu disampaikan di ruang lingkup yang pribadi. Contohnya adalah tentang kelahiran anak atau pernikahan. Jadi ini itu ditunjukkan untuk semua orang, hanya saja bersifat pribadi. Alright, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur announcement kelas. Jadi kelas
Kalau kalian ingin membuat suatu announcement atau pengumuman, kalian harus paham terlebih dahulu struktur announcement agar kalian lebih mudah untuk membuat pengumuman tersebut. Yang pertama ada judul atau title. Judul atau title digunakan untuk mengungkapkan informasi mengenai kepentingan atau kegiatan yang hendak disampaikan. Misalnya nih kelas, kalian ingin membuat pengumuman tentang lowongan pekerjaan, kalian bisa menggunakan judul job vacancy dan lain-lain. Yang kedua, penjelasan atau explanation. Biasanya ini tuh di dalam isinya ya kelas, isi dari announcement tersebut. Yang pertama, jenis kegiatan atau type of event yang berisi mengenai jenis acara atau kegiatan yang akan diadakan. Yang kedua, tanggal dan waktu, date and time, yang berisi mengenai informasi tanggal, hari, dan waktu acara atau kegiatan yang akan diadakan. Yang ketiga, lokasi acara atau kegiatan atau location, yang berisi mengenai informasi di mana acara atau kegiatan tersebut akan diadakan. Yang terakhir biasanya ini itu terletak di penutupan ya kelas, narah hubung atau kontak person, yang berisi mengenai informasi nama orang atau nama telepon yang dapat dikontak. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan kelas? Not yet. Alright, karena sudah banyak yang paham, Miss akan memberikan example contoh announcement ya. Nah, teman-teman, apakah ada yang bisa menjabarkan struktur dari pengumuman tersebut? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Mbak Wina. Ya, nice. Oke, thank you for the answer Mbak Wina. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kalian, adapun judulnya yaitu tertera di atas sendiri, announcement to all staff, pengumuman untuk semua staff. Nah, perihal yang ingin disampaikan dari kalimat is the time of year again sampai party until after our busy session, yang artinya seperti yang kalian tahu bahwasanya musim Christmas adalah musim paling sibuk bagi kami di tahun ini. Every year is normal, bla bla bla. Setiap tahun itu adalah sebuah perjuangan bagi manajemen dan supervisor to find the time, untuk menemukan waktu dan energi agar bisa melaksanakan atau mengadakan party Christmas untuk para staff. Akan tetapi, this year we have decided to postpone the Christmas party until after our busy season. Pada tahun ini kami memutuskan untuk menunda pesta Christmas sampai musim sibuk kami. Nah, pesta ini dilaksanakan date atau tanggalnya second or third Saturday in January, Sabtu kedua atau Sabtu ketiga pada bulan Januari. Theme atau temanya yaitu di pantai, mungkin dari pakaian atau tempatnya yaitu di pantai. Adapun makanannya Caribbean, mungkin makanan orang sana ya kelas. Nah, special eventnya ini karaoke dan happy dancing, yaitu dari special event atau acara puncak atau acara yang paling spesial di dalam partinya yaitu karaoke dan menari. We apologize that the celebration will have to wait until the new year. Anyone interested to help out with the event, bla bla bla. Kami minta maaf karena perayaannya harus menunggu sampai tahun baru. Siapapun yang ingin membantu dalam pelaksanaan perayaan tersebut bisa menghubungi Lucky Cellphone yaitu 222
3098. Nah, ini namanya kontak person, yaitu yang tertera di penutupan tadi ya kelas. Nah, karena materi sudah habis, any question kelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan kelas? Atau ada yang mungkin kurang paham atau yang bagaimana? Oh, tidak ada. Alright, karena tidak ada yang bertanya, Miss bakal share assignment untuk kalian untuk minggu depan, yaitu isi tugasnya yang pertama, buatlah satu teks pengumuman. Pilih salah satu saja, lisan atau tulis. Jadi kalian bebas mau pilih yang lisan atau tulis. Temanya juga bebas, kalian mau buat tentang apapun terserah kalian. Dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya kelas. Nah, boleh ditulis sekarang kelas, nanti biar tidak lupa ya. Oke, sudah selesai semua ya kelas. Alright, karena jamnya sudah habis, sudah waktunya istirahat, Miss akan tutup dulu pertemuan pada pagi hari ini. Before we close our meeting, read hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Alright, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, see you class.